Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam profesi. Kembali lagi di Profesi Kita Channel. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat karunia rezeki dan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas hingga hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kawan profesi, saat ini saya berada di UPTD Puskesmas Cikampek. Di samping saya ada Kang Hasan, ya saya panggil begitu. Betul, ya. Beliau adalah perawat di UPTD Puskesmas Cikampek Kabupaten Karawang. Baik kawan profesi, sebelum kita mulai wawancara jangan lupa subscribe Profesi Kita Channel, nyalakan lonceng notifikasi, like, share video, kemudian kritik dan saran di kolom komentar demi keberlangsungan YouTube channel kami. Baik, kita mulai saja ngobrol-ngobrol santai di siang hari ini dengan Kang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Yes, ya. Terima kasih waktu dan tempat untuk siang hari ini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Kang ya. Saya pengen tahu dulu nih, motivasi apa sehingga Kang Hasan menjadi seperti sekarang ya, seorang perawat? Apakah cita-cita sejak kecil, dorongan dari orang tua, atau ada hal lain yang membuat Kang Hasan menjadi seperti sekarang? Boleh cerita, silakan. Baik, oke, kita curhat mungkin ya. Yes. Jadi gini, sebenarnya perawat itu awalnya bukan cita-cita dari kecil gitu. Oke. Gitu. Ini hanya dorongan orang tua gitu. Oke. Karena orang tua itu awalnya termotivasi mungkin, atau terlihat tetangga gitu, tetangga yang memang dia perawat, terus dia bisa begitu keluar sekolah langsung bekerja gitu kan, terus melihat dari kehidupan ekonomi seperti apa gitu, terus bisa nolong orang juga gitu. Nah dari situ orang tua itu mengarahkan saya untuk di keperawatan gitu. Bahkan dari dulu setelah SMP itu mau dimasukkan ke SPK tuh. Sekolah Perawat Kesehatan. Jadi itu sama seperti SMA ininya gitu. Tapi kan waktu itu saya masih belum bersedia tuh waktu itu, masih belum ngapain sih langsung ke perawatan karena saya itu orangnya memang takut darah awalnya tuh. Takut darah, takut hal-hal yang istilahnya yang benar-benar yang medis, kegawat darurat, saya cuma agak takut awal itu gitu. Akhirnya orang tua setuju, udah kalau emang nggak mau, saya sampai daftar sendiri. Lewat bilang ke gurunya, Bu, saya mau ke SMA 3 aja, ke SMA 1 gitu. Lumayan dulu nemnya lumayan lah gitu ya. Sampai saya kan ada saudara itu di guru SMA 5 gitu. Sampai ke guru juga bilang ke saudara saya tuh bilang, "Pas saya pengen masuk juga ke SMA 5 aja, coba." Soalnya orang tuh pengen tetap orang tua itu saya masuk ke perawatan gitu. Dan kedarullahnya akhirnya paman yang guru itu ngasih tahu juga tuh ke bapak, "Oh iya, jangan langsung, nanti aja deh biar kuliah aja." Gitu. Kalau SPK kan dulu setingkatnya SMA gitu. Nanti perlu kuliah lagi, masih panjang nanti untuk bekerjanya gitu. Nanti aja pas kuliah kan ada D3 tuh, ada akpar gitu. Bahkan saya baru tahu kalau memang ada sekolah keperawatannya gitu. Karena memang dari kecil itu memang saya tidak bercita-cita untuk jadi perawat sebenarnya. Nggak terpikir juga ya? Tidak terpikir untuk jadi perawat gitu. Misalnya gitu, karena bayangan saya dari kecil itu karena basic orang tua, bukan basic orang tua, basic dari kakek saya itu kan seorang guru gitu ya. Gitu aja. Jadi saya pengennya tuh ngajar gitu kan gitu. Betul. Terus juga selain dari itu saya pengen kerja kantoran juga lah gitu. Karena waktu kecil masih berubah-ubah tuh. Masih berubah-ubah tuh, pengen jadi ini, pengen jadi itu gitu. Dan memang tidak ada kepikiran untuk menjadi perawat gitu. Itu sampai akhirnya lulus SMA, terus tetap kan harus daftar keperawatan. Tapi saya dulu itu punya punya syarat, itu nggak apa-apa sedikit perawatan, tapi saya pengen perawatannya itu di Bandung kuliahnya gitu. Saya tidak mau di Karawang awalnya tuh. Tapi tetap orang tua, udah daftar dulu di Karawang juga, ya udah. Saya daftar juga di Karawang tuh. Daftar di Karawang juga, di Bandung juga saya daftar gitu kan gitu. Dan pas di Bandung itu saya tidak lulus tuh tesnya di Unpad itu yang Pajajaran tuh ya. Akpor Pajajaran, saya tidak lulus di situ. Ternyata diterima yang di Karawang. Di Karawang diterima tuh, di Karawang itu. Itu saya masih nolak juga.
masih tidak mau. Gitu. Iya. Pak, tetap saya pengen kuliah di Bandung aja gitu kan, saya gitu. Tapi semua orang tua itu, ya sudah, Bapak mah punya biayanya untuk nguliahin buat di Kerawang. Okay. Kalau buat di Bandung, sok nyari uang sendiri, katanya gitu kan. Kuliah sendiri gitu. Berhubung dulu, ya kalau saya keluar, saya kerja, saya belum siap secara mental gitu. Secara mental saya belum siap untuk bekerja gitu kan dulu itu ya, baru keluar SMA gitu kan, masih inilah gitu, masih ngeblank mana gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, saya terima tuh gitu. Sudah terima, pas ada pengumuman tuh yang di Kerawang tuh, di Karisma itu pengumuman lulus kan, dapat surat gitu kan. Terus orang tua tuh di Kerawang lulus tuh, udah di Kerawang aja, nggak usah ke Bandung, jauh-jauh ke Bandung, nanti takutnya kamu nggak bener nggak apa gitu kan. Orang tua kan khawatir ya. Khawatir kan begitu kan, khawatir karena kuliah jauh, betul, tidak ada yang ngontrol, betul, gitu kan. Ya akhirnya ya sudahlah. Dan kebetulan di Karisma ada teman juga tuh, yang Adi itu kan. Ya. Oh ya udah, kita sharing-sharing di sana. Gitu. Jadi satu alma mater pada zaman SMA, ternyata dia daftar juga ke sana. Betul, gitu. Daftar juga ke sana. Itu menempuh pendidikan berapa lama pada saat itu? D3 keperawatan 3 tahun. 3 tahun. Iya. Next step-nya setelah itu apakah bisa terjun langsung di rumah sakit atau puskesmas seperti sekarang gitu? Iya. Dulu itu selama 3 tahun itu lulus kan kuliah. Memang benar nyari kerja itu memang susah ya. Oke. Iya. Nyari kerja itu memang tidak seperti dulu. Mungkin dulu orang tua saya ngelihatnya setelah keluar dari keperawatan itu ditempatkan di rumah sakit mungkin ya. Kedinasan istilahnya kalau dulu tuh. Yes, betul. Padahal sekarang itu tidak bisa tuh waktu zaman saya itu, bukan kedinasan di Akpar itu. Jadi saya harus ngelamar ke Rumah Sakit Islam Jakarta, ngelamar ke RSUD Kerawang. Mau rumah sakit yang di Kerawang udah saya lamar tuh satu-satu tuh sempat tuh. Gitu. Dan sambil nunggu lamaran, belum ada terus tuh panggilan tuh ya. Akhirnya saya sukuan di puskesmas bulan itu kita harus bisa tuh, kan karena kita kan dulu memang ada dana juga kalau misalnya kita ke lapangan tuh kan istilahnya itu suka ada dana SPJ kalau sekarang sebutnya transportasi lah gitu kan istilahnya. Nah jadi saya setiap hari itu hampir setiap hari saya keluar tuh gitu untuk menambah ini lah gitu ya istilahnya gitu. Nah setelah dari sana 3 bulan jadi sukuan, kodarullahnya dapat panggilan di Rumah Sakit Saraswati. Oh awalnya di Rumah Sakit Saraswati ya akhirnya. Rumah Saraswati. Di Rumah Sakit Saraswati setahun lebih di sana. Terus ternyata ada panggilan lagi tuh di RSUD Kerawang. Karena saya asli dari Kerawang gitu kan, dari Tarunol gitu, Adiarsa lebih dekat ke Kerawang. Akhirnya saya mundurkan diri di Saraswati. Terus tes di Kerawang alhamdulillah lulus ya sempat di RSUD Kerawang. Di RSUD Kerawang itu sama 16 tahun. Wah luar biasa. Ya, 16 tahun saya di RSUD Kerawang. Jadi dari awal kerja itu sudah ditempatkan di ruang VIP. Ya, di ruang VIP itu, ruang VIP kan memang pasiennya pasien bonafit ya, pasien berduit istilahnya gitu kan. Betul. Pasien yang punya uang di sana gitu. Memang saya di sana paling lama tuh di ruang VIP. Selang berapa tahun ya di ruang VIP itu kurang lebih 8 sampai 9 tahun di sana. Gitu. Di ruang VIP terus saya dipindahkan ke ruang IGD, ke gawat daruratan. Nah di ruang IGD itu selama 2-3 tahun di sana, sambil saya pelatihan ke gawat pelatihan cath lab. Cath lab itu apa? Nah cath lab itu pelatihan pasang ring jantung tuh. Oh gitu. Ada ya untuk perawat ada juga ya? Kalau perawatnya itu sebutnya scrub nurse-nya. Kalau dokter kan fellowship-nya gitu. Nah kalau perawat itu scrub nurse-nya gitu. Gitu. Nanti dari situ pelatihan saya di Gatot Subroto, ya seolah magang di sana gitu kan. Di Gatot Subroto magang saya selama 3 bulanan di sana gitu. Jadi sambil nunggu yang resmi kan itu harus pelatihan kardiologi dasar dulu kan harusnya. Tapi karena memang di RSUD dulu sudah ada alatnya, jadi saya coba magang dulu di sana sambil nanti nunggu pelatihan kardiologi dasar di sana gitu. Jadi seolah harusnya kardiologi dasar dulu baru scrub-nya gitu. Jadi kalau kemarin ini akhirnya ya udah sok dari dokter jantungnya saya dipilih, ini aja magang dulu aja gitu, biar tahu dulu istilahnya seperti apa nanti untuk tindakan ininya gitu. Nah di sana terus karena memang di RSUD itu 3 bulan tuh kan, 3 bulan pelatihan di Gatot Subroto.
Setelah 3 bulan pelatihan balik ke RSUD lagi, terus sempat ini memang karena memang belum tahu sama BPJS kan saat itu gitu, dan dokter juga sudah selesai juga, dokter pelatihannya juga sama gitu. Sempat kita menerima pasien umum gitu, dan kedua-duanya sempat vakum tuh di RSUD itu. Gitu. Sempat vakum di rumah sakit itu karena memang belum di cover sama BPJS kan, pasiennya harus pasien umum. Kalau pasien umum kan lumayan biayanya, itu minimal tuh bisa puluhan juta lah istilahnya gitu kan, untuk pasang ring atau dilihat angiografi itu untuk dilihat ada masa apa enggak di jantungnya gitu. Sempat vakum, dan kodaluan juga saya dipindahin lagi tuh. Dari situ dipindahkan terus menjadi MPP. Iya, MPP itu manajer pelayanan pasien. Gitu. Jadi nanti saya itu yang istilahnya yang kalau memanage pasien misalnya gitu, nanti saya sebagai penghubung nanti. Jadi saya itu ada di belakang pasien. Jadi saya sebagai penghubung untuk ke dokter DPJP, penghubung ke perawat, termasuk penghubung untuk masa nanti biaya gitu. Di situ. Nanti misalkan ada pasien dengan kondisi penyakitnya ini gitu, misalkan dia ada budgeting BPJS sekian gitu kan gitu. Nanti dokternya ngasih terapnya ini, terus nanti pasien misalkan ada, saya tidak keberatan untuk dirujuk atau apa, nanti saya akan ke dokternya nanti. Nanti dari dokternya berembuk tuh sama keluarga pasien, nanti jelaskan kenapa harus dirujuk gitu. Nanti saya bantu dokter untuk menjelaskan ke pasiennya. Jadi pasiennya dapat edukasi dari saya juga ya. Gitu. Tapi sebelum dari pasien ya saya ke dokternya dulu tuh. Gitu. Nanti gitu ya, konsultasi gitu. Luar biasa kan profesi perjalanan Kang Hasan ini rupanya ya. Seorang perawat mengawali karir di rumah sakit swasta lah ya pada saat itu ya, rumah sakit Saraswati. Puskes dulu, kemudian ke rumah sakit swasta Saraswati, sampai akhirnya cukup lama belasan tahun di rumah sakit umum Karawang ya. Dan berpindah-pindah divisi ya pada saat itu ya. Dalam perjalanannya itu memang ada sertifikasi khususkah? Kan di RSUD pertama kali di VIP, pasien VIP nih, terus katanya tadi pindah itu perlu ada ya pelatihan sertifikasi. Jadi khusus pelatihannya gitu ya? itu begitu saya masuk ke VIP itu saya langsung pelatihan seperti public speaking atau service excellence itu pelatihan dulu di situ. Karena kalau di VIP itu berbeda cara kita. Betul. Treatmentnya ya. Komunikasi itu sama saja ya. Cuman istilahnya pasti kita akan dilihat tuh. Betul. Cara kita menerima pasien bagaimana, cara kita berkomunikasi sama pasien bagaimana. Terus untuk di cat lab di IGD pun sama, karena kegawat daruratan kebetulan dulu saya pelatihan BTCLS, pelatihan ACLS, sampai saya TOT juga tuh, TOT BHD. Jadi BHD itu bantuan hidup dasar. Jadi saya sempat di RSUD itu sempat jadi pelatih untuk BHD. Jadi saya melatih yang orang awam termasuk yang kesehatannya untuk BHD itu, untuk bantuan hidup dasar itu istilahnya. Pertolongan pertamanya mungkin ya. Pertolongan pertama gitu. Jadi ya RJP lah, regenerasi jantung paru. Saya yang melatih itu dulu sama rekan saya, ada timnya dulu tuh. Luar biasa. Nah, kan yang saya tahu keperawatan itu ada D3, ada S1. Nah, ini Kang Hasan ini S1-nya dilanjutkah setelah D3? Lanjut ya? Sekarang saya sudah S2 keperawatan. Luar biasa. Ternyata ada S2-nya ya. Saya baru tahu. Oke, luar biasa. Mantap. Iya. Kemudian Kang Hasan, kan sekarang tentunya sudah status PNS ya. Bertugas di puskesmas. Dengan hampir samalah dengan rumah sakit ya. Tadi sempat ngobrol sebentar. Ada poli umum, kemudian poli gigi dan lain sebagainya lah ya gitu. Untuk Kang Hasan sendiri di Puskes UPTD Cikampek ini di bagian apa ya, di poli apa ya kalau boleh tahu? Nah, kalau saya itu kan perawat itu, kalau di Puskes itu sistemnya kan programmer istilahnya. Programmer gitu. Kebetulan saya itu megang koordinator SDM. Untuk yang sekarang. Gitu. Terus saya juga megang juga untuk surveillance pengawas. Program surveillance-nya gitu, surveillance ininya. Terus termasuk P2M. Ada beberapa program P2M yang saya pegang, misalkan yang program malaria. Terus nanti ada program lagi yang rabies, yang gigit GHPR, gigitan hewan penyebar rabies gitu kan istilahnya. Terus nanti
megang lagi kecacingan yang filariasis gitu. Jadi macam-macam Pak, jadi gitu. Jadi satu orang itu bisa, kalau di puskesmas itu memang satu orang itu ya, satu orang itu multi program misalnya gitu. Iya. Dengan kondisi sekarang yang hampir 114.000 lebih ya ininya. Cakupan masyarakatnya cuma satu puskesmas gitu. Untuk wilayah Cikampek 114.000 ya? Iya, wow, luar biasa konfirmasi. Makanya memang banyak kasusnya gitu kan, itu demam berdarah, tipes, yang lain-lain gitu. Nah, ini saya boleh tahu nggak nih? Ini boleh diceritain nggak? Ini seragam apa nih? Nah, kalau ini tuh seragam profesi. Ini seragam profesi PPNI, gitu. Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Itu OP-nya istilahnya, organisasi profesinya ya. Kebetulan saya di bawah naungnya dari PPNI. Kalau nanti misalnya menangani pasien atau penyuluhan itu lain lagi, ada mandatori untuk pakai baju enggak? Kalau profesi ini istilahnya memang karena saya memang basicnya perawat dan saya memang istilahnya masuk ke profesinya PPNI ya. Ini dipakai itu kalau misalkan ya untuk acara keprofesian ini misalnya gitu. Kalau menangani pasien ada lagi? Kalau menangani pasien nanti ada seragam khusus di puskesmas ini. Misalkan hari Senin, Selasa pakai baju CP, hari Rabunya pakai baju yang putih, misalkan yang PDH putih. Nanti Kamisnya misalkan pakai pakai batik, Kamisnya batik puskesmas ada. Jumatnya kita pakai baju olahraga puskesmas. Nah kalau Sabtunya itu pakai PDH yang istilahnya PDH yang bebas tapi ada aturannya. Luar biasa konfirmasi. Saya cukup kaget juga tadi begitu. Oh, saya S2. Wah, luar biasa S2 keperawatan. Oke. Jadi udah hatam lah ya. Iya. Jadi sebenarnya kenapa saya sampai ngelanjutin ke S2 gitu kan. Jadi awalnya itu karena memang saya awal itu tidak mencintai profesi ini gitu kan. Oke. Ada keterpaksaan dulu ya pertama kali dulu gitu. Tapi karena itu. Ya titik baliknya itu semester 2 itu orang tua saya meninggal tuh yang ibu. Nah di situ semakin saya tuh mungkin saya sudah ditakdirkan untuk jadi perawat gitu ya. Nah di situ saya mulai istilahnya kuliah itu ya benar-benar inilah gitu ya. Serius tekun. Ya benar-benar serius ditekuni lah gitu istilahnya ditekuni itu. Sampai saya berpikir kalau saya nanti lulus PNS gitu kan, saya begitu karena saya basicnya kerjanya di pemerintahan ya. Betul. Kalau pemerintahan pasti kan cita-cita pengen jadi PNS kan. betul. Jadi ASN gitu kalau di pemerintahan cita-cita gitu kan gitu. Ya sudahlah, mudah-mudahan saya kalau memang saya kerja di sini saya pengen sambil ngajar gitu. Nah, dari sambil ngajar itulah tercetus ngajar itu minimal saya harus lebih tinggi dari yang saya ajar. Iya, betul. Gitu. Karena dulu saya D3, terus saya sempat jadi pembimbing mahasiswa tuh, CI jadi sebutnya kalau di rumah sakit CI itu atau preceptorship gitu ini untuk pelatihan ininya. Sempat jadi pembimbing mahasiswa, otomatis saya harus kuliah lagi dong. Betul. Kuliah saya ke S1 keperawatan. Sudah S1 keperawatan, ngambil lagi profesi nurse-nya. Itu kuliah S1 keperawatan 2 tahunan. Nurse-nya itu 1 tahun, jadi 3 tahunan. 3 tahun ya. 3 tahun untuk ngambil itu. Nah setelah profesi nurse, ya itu pindah S2 itu saya baru kemarin S2-nya. Jadi pas kenapa saya pindah juga ke puskesmas juga, ini kan belum di ini ya. Kenapa saya dari rumah sakit pindah ke puskesmas ya belum cerita ya. Ya belum bisa ceritain kenapa memang saya pindah. Awalnya memang waktu di rumah sakit ibu saya sakit. Ya, ibu saya sakit kena CA, kena kanker lah istilahnya. Dan memang perlu penanganan yang instan yang di ini karena di rumah sakit saya mengganggu pekerjaan terlalu ini kalau di rumah sakit. Ya walaupun di puskesmas memang mengganggu juga gitu. Tapi karena di puskesmas ada pembagiannya gitu kan gitu. Dan istilahnya di sini kan memang banyak programmernya kan banyak istilahnya gitu. Jadi ada waktunya memang saya harus izin untuk bisa bergantian lah kalau di puskesmas ya. Bisa bergantian untuk mengantar ibu untuk kemo dulu tuh kan. Kemo gitu. Ya, alhamdulillah sekarang ibu saya memang sehat lagi, alhamdulillah itu. Luar biasa ya. Nah itu sambil kuliah itu. Sambil kuliah S2 keperawatan ya. S2 keperawatan saya diambil sana gitu. Semua alhamdulillah berjalan dengan lancar dan dimudahkan ya, Kang Hasan ya. Alhamdulillah. Kemudian selama berarti hitungannya sudah puluhan tahun ya menjadi perawat ya. Dari 2003 aja. Jadi 2003 lulus 2003. Iya. Sekarang sudah 2024, berarti 21 tahun ya, luar biasa. 21 tahun jadi perawat. Nah, selama menjalani profesi sampai kemudian
juga memberikan penyuluhan atau pelatihan dan sebagainya. Apa pencapaian tertinggi Kang Hasan? Kalau pencapaian tertinggi ya mungkin sekarang ya saya kuliah sudah S2 mungkin ya itu. Ya minimal saya bisa yang saya dapat ilmunya gitu bisa share juga ke masyarakat. Apalagi di puskesmas ini kan memang kerjanya kita lebih banyak ke penyuluhan ya, ke promotif, preventif istilahnya gitu ya. Banyak penyuluhan ya dengan ilmu yang saya miliki ya alhamdulillah tuh saya bisa sharing tuh ke masyarakat nanti gitu. Misalkan ya untuk pencegahan demam berdarah atau P2M-nya itu atau pencegahan yang lainnya gitu. Mungkin itu. Ya jadi memang termasuk ini juga karena saya pengen perawat itu juga maju ya gitu. Jadi minimal kalau maju kan harus SDM-nya juga harus bagus ya. Saya bergerak juga dalam bidang pelatihan. Jadi supaya lebih berkualitas, lebih maju seperti itu ya Kang Hasan. Bergerak dalam bidang pelatihan. Kebetulan saya ada berbarengan sama rekan-rekan istilahnya membentuk suatu kayak IO lah gitu ya, kayak IO gitu. Jadi kita buat pelatihan BTCLS misalkan untuk kegawat daruratannya gitu. Gitu. Alhamdulillah kita sudah nyampe 11 kelas gitu. 11 kelas. 11 kelas gitu. Jadi beda-beda rumah sakit. Beda-beda rumah sakit, beda-beda orangnya gitu. Oke. Mantap. Gitu. Selama khususnya yang pada saat Kang Hasan bertugas di IGD, tentunya kan ada momen apa ya, langsung tindakan operasi dan sebagainya. Itu pernah nggak sih mendampingi dokternya untuk ikut operasi pasien misalnya gitu? Kalau di UGD itu kita lebih ke tindakan kegawat daruratannya. Karena misalkan ada pasien yang datang itu gangguan pernapasan misalkan. Nah kita membantu dokter tuh untuk intubasi pasien tuh. Misalkan dokter tuh ngelihat GCS tuh ngelihat tingkat kesadarannya gimana tuh gitu. Kalau menurut dokter, ini harus dipasang ini karena saturasinya kurang misalkan ya, kurang dari normalnya saturasi ini harus pasang intubasi gitu. Jadi kita pasang bantuan pernapasan dan itu kita bantu tuh dokter yang melaksanakan, kita yang istilahnya mengasistenin lah gitu ya untuk fasilitatornya lagi. Misalkan buat dokter butuh untuk ETT-nya nomor berapa nanti kita fasilitasi di situ. Gitu. Termasuk nanti yang pemasangan misalkan selang kencing atau selang yang masuk lewat hidung itu ya, NGT namanya gitu. Gitu. Pernah mengalami kejadian menarik atau tidak mengenakan selama? Nah sebenarnya yang tidak mengenakan itu waktu di IGD itu dulu sebenarnya IGD kan kena gawat daruratan ya. Iya. Kita harus cepat gitu. Sebenarnya kita itu sudah cepat menangani pasien, tapi kan yang namanya keluarga pasien itu kadang suka merasa tidak diapa-apakan pasiennya itu. Padahal itu pasien situ sudah misalkan kita sudah ada penanganan di impuls gitu kan, sudah ada penanganan misalkan dicek radiologinya, dicek laboratoriumnya gitu. Kadang suka kok ini nggak ada apa-apain gitu. Padahal itu sudah dilakukan tindakan gitu. Mungkin karena memang begitu dapat obat itu kan ada prosesnya ya, tidak bisa dapat pasien sesek kasih obat langsung berkurang sesek, nah itu kan ada prosesnya gitu. Itu hal yang kayak gitu. Termasuk yang kemarin zaman COVID. Betul. Waktu zaman COVID itu kebetulan saya sudah jadi MPP, jadi manajer pelayanan pasien. Jadi saya tuh yang istilahnya yang kadang menginform konsen gitu ke keluarga pasien ya. Kalau ada pasien misalkan sudah diinform konsen sama perawatnya sama dokternya ternyata masih tidak mau juga misalnya untuk di swab gitu ya atau untuk prokes misalkan gitu. Nanti saya masuk di situ. Nanti saya menjelaskan ke keluarga pasiennya gitu. Keluarga pasien misalnya protokolernya begini loh. Ini protokolnya kalau meninggal karena COVID gitu kan istilahnya PCR-nya memang positif. Ini harus protokol kesehatan. Kan ada yang tidak terima. Gitu. Saya sempat dulu pernah dikeroyok itu mau dipukulin. Seolah-olah rumah sakit itu mengcovidkan pasiennya gitu. Padahal kita itu tidak pernah mengcovidkan pasien karena kita mendiagnosa itu berdasarkan dengan temuan dari hasil labnya, hasil penunjangnya, istilah di klinisnya gitu. Gitu. Sempat itu mau dipukul apa tapi ya sok mangga tapi setelah dijelaskan akhirnya ya kita sama-sama inilah. Betul. Nah, kawan profesi bagi di luaran sana yang memang ingin berprofesi sebagai perawat seperti Kang Hasan, boleh tadi cari informasi di Kabupaten Karawang sendiri. Saya pikir
masih ada ya sekolah keperawatan ya? Masih ada. Masih ada ya. Di Kerawang banyak ya, makin banyak ya. Seperti itu. Jadi ikuti apa yang tadi Kang Hasan lewati ya, pendidikan D3-nya, kemudian kalau rezekinya bisa lanjut ke S1-nya, bahkan sampai S2-nya nih Kang Hasan saat ini Kang profesi seperti itu. Semua juga butuh proses ya Kang ya, seperti itu. Jadi lika-likunya pasti ada, tapi alhamdulillah qadarullah kita bisa bertemu ngobrol seperti ini. Kang Hasan sudah ya seperti ini gitu kan. Sudah luar biasa gitu pencapaiannya gitu ya. Mungkin ini mendekati akhir ya. Pesan-pesan untuk kawan profesi, pesan-pesan untuk kawan profesi khususnya generasi muda, atau tidak menutup kemungkinan kita sebagai orang tua yang punya anak-anak usia sekolah, terutama menyikapi informasi lewat internet, penggunaan gadget seperti HP, tablet dan sebagainya. Boleh disampaikan Kang Hasan ke teman-teman kawan profesi di luar sana? Untuk generasi sekarang nih, sekarang mereka tuh arahnya mau kemana nih? Barangkali Kang Hasan punya pesan. Kalau pesan saya itu yang pertama, fokus aja gitu. Oke. Kita harus fokus, kita dari awal itu kalau bisa tuh dari mulai SMP itu atau SMA itu sudah punya cita-cita tuh. Ini dari SMP lah, kalau SMA kan sudah mulai banyak pilihan nanti kan itu. SMA itu kita sudah mengarahkan anak kita mau kemana gitu, termasuk orangnya, anaknya itu mau kemana gitu. Itu ini tuh fokus, dan selalu ada yang dari saya SD itu sampai sekarang saya selalu ada istilah, bukan kata-kata bijak ya. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Nah, hal-hal itu yang sampai sekarang tuh dari kelas 5 SD sama Pak Samsudin tuh dikasih ke saya tuh. Pokoknya ini, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Nah, dan itu saya dulu kemauan pengen lanjut kuliah, hanya tidak stuck di D3 gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu, karena ada kemauan terus-menerus, walaupun dengan ya istilahnya biaya kuliahnya memang nggak inilah ya. Ya ada keterbatasan gitu. Alhamdulillah itu bisa gitu. Alhamdulillah ya. Bisa kuliah sampai ke S1-nya, langsung ke profesi, langsung lanjut lagi ke S2 keperawatannya gitu. Bisa. Intinya di mana kemarin sudah ada jalan, dan yang satunya lagi gitu, yang fokus itu. Fokus. Iya, kita harus fokus gitu. Seperti itu. Oke, Kang Hasan, selain pencapaian Kang Hasan yang tertinggi bisa menjadi S2 keperawatan, itu ada lagi nggak? Ya sebenarnya pencapaian ya alhamdulillah, saya kemarin itu berangkat TKHI itu. Itu apa tuh? TKHI itu Tenaga Kesehatan Haji Indonesia. Dari perawat loh gitu. Luar biasa. Dari perawat kita bisa berangkat ke sana gitu. Dengan istilahnya dites ya gitu. Jadi ada proses rekrutmennya gitu. Dari mulai tes administratif. Di tes administratif itu kita sudah mengalahkan sampai ribuan istilahnya gitu. Qadarullah itu yang daftar TKI itu banyak, bisa ribuan orang yang daftar TKI itu. Kebetulan kemarin di Kerawang itu ada 12 orang atau cuma puluhan orang lah gitu, belasan orang istilahnya gitu, yang lulus TKI itu. Termasuk Kang Hasan? Termasuk saya gitu. Kebetulan saya kemarin di JKS 42. Gitu. Boleh cerita ada pengalaman apa selama menjadi tenaga kerja haji? TKI ini alhamdulillah memang tidak bisa diungkapkan kata-kata sebenarnya gitu ya, gitu ya. Karena saya bisa berangkat haji dengan wasiat sebagai seorang perawat, tes gitu kan, dan istilahnya kalau dibilang tidak percaya gitu ya kalau gitu. Karena apa? Karena waktu tes itu ada tes administratif. Di tes administratif aja sudah banyak yang tidak lulus sebenarnya. Ada beberapa rekan saya yang tidak lulus itu. Terus ada tes ini juga, tes kewawasan hajinya gitu. Nah itu tesnya itu kayak kita CPNS gitu ya. Iya. Itu kita ya kayak CAT lah gitu, sistemnya gitu. Cuman berbedanya kita kemarin itu ada 2 device. Jadi yang satu kelihatan ini kamera ke kita, yang satu lagi yang kameranya yang lewat ini gitu. Jadi kelihatan tuh kita lagi ngapain. Jadi akan kelihatan kalau kita misalkan di cheating atau apa gitu ya. Iya, kalau ada cheating ada apa bakal kelihatan tuh di device kita, di laptop kita tuh. Karena ada kamera itu yang mengarah itu. Gitu. Jadi setelah nanti itu lulus tes
yang wawasan itu langsung tes kesehatan gitu. Setelah tes kesehatan nanti ada tes divalidasi itu berkasnya tuh ya, validasi berkas gitu. Lalu tes lagi pelatihan gitu. Kita pelatihan sampai 2 kali, ada BIMTEK nanti yang barengan sama yang tim kloter. Ada tim kloter itu ada istilahnya ketua kloter, ada TPIHI di situ, ada PHD, nah itu termasuk nanti pelatihan lagi untuk kompetensi kita. Karena saya kompetensinya perawat, otomatis pelatihan tentang keperawatan dan kegawat daruratan tentang hajinya di sana. Jadi nanti di sana itu pelatihan disimulasikan lah gitu ya. Hal-hal apa aja yang akan terjadi di sana pada jamaah. Misalkan head stroke, misalkan gitu. Head stroke itu kayak yang ini dah gitu ya. Jadi kejang-kejang atau itu gejalanya seperti itu. Kayak di badan pasien itu panas jamaah itu. Gitu. Nanti dikasih itu penanganan seperti apa. Termasuk nanti di sana ada yang demensia. Termasuk nanti ada yang gangguan psikologis juga di sana, penanganan seperti apa. Termasuk gawat daruratannya. Misalkan dia sesak harus bagaimana gitu. Atau ada yang henti jantung atau apa, penanganan seperti apa gitu. Butuh waktu berapa lama pada saat itu untuk menjalani dari mulai seleksi administrasi, kemudian seleksi wawasan, validasi berkas, sama pelatihan tuh berapa lama sampai prosesnya berapa lama sampai berangkat? Jadi mulai itu dari bulan November tuh. November Desember itu sudah mulai pengumpulan berkas kan. Nah, Desember sudah mulai seleksinya, begitu lulus dia step by step. Lulus administratif, maju ke tes yang wawasan. Gitu. Lulus itu maju lagi ke tes kesehatan. Dari tes kesehatan nanti validasi ini lagi step by step. Kita itu kalau yang TKHI itu dinyatakan lulus setelah kita ada di pesawat sebenarnya. Kalau kita sudah di pesawat berarti ternyata saya sudah lulus nih. Iya. Kalau kita belum ada di pesawat, belum berangkat nih dari embarkasi ya, embarkasi terus naik pesawat gitu ya, itu belum menyatakan lulus sebenarnya. Walaupun secara ini sudah lulus gitu. Karena ada kejadian, ya bukan nih, memang ya qadarullah ya, saya juga nggak tahu ini memang ya mungkin panggilan Allah juga gitu ya istilahnya. Betul. Rekan saya itu sudah mengikuti proses itu. Betul. Sampai pelatihan sudah mengikuti gitu. Sampai pelatihannya selesai, sampai sudah dapat koper juga gitu. Dan qadarullahnya tidak berangkat gitu. Ya mungkin saya juga nggak tahu itu memang di sistemnya seperti apa gitu kan, di sistem untuk yang TKHI-nya gitu. Karena di kloter terakhir itu memang ada pengurangan ininya, kesehatannya timnya. Karena jamaahnya juga berkurang gitu ya. Karena kan kita TKHI itu kita 3 kesehatan nakes, jadi 2 perawat, 1 dokter. Kemarin itu satu kloter itu nyampe 440. Ya itu. Sebenarnya tidak sebanding ya, tapi alhamdulillah dijalani dengan amanah, dengan lancar gitu ya Kang ya. Bertugas bonus ibadah. Bertugas bonusnya ibadah haji. Karena memang kita kesana itu bukan buat ibadah, tapi kita buat bertugas gitu. Kan tagline kita tugasku ibadahku. Gitu. Dan kita harus siap gitu. Kalau TKH itu di mana harus siap istilahnya. Mau berapapun kita petugasnya, mau berapapun kita jamaahnya, kita harus siap. Dengan momen apapun kita harus siap. Termasuk saya dulu waktu baru datang dari landing itu ya, baru ke Mekah itu. Karena ke Mekah itu kan istilahnya umroh sunnah dulu ya. Umroh sunnah dulu gitu. Saya itu kita kan mikotnya tuh di pesawat gitu ya. Pasang pakai baju ihramnya tuh di pesawat gitu kan istilahnya. Baru nyampe Mekah, terus kan ada kita tawaf sunat istilahnya. Ada yang anpal. Akhirnya ya kita setelah sampai tahallul itu ya itu merujuk pasien. Dengan kondisi saya masih mau pakai baju ihram. Terus ini kalau pakai ihram kita nggak pakai apa-apa lagi ya gitu ya. Betul. Kita baju ihram, ya ngerujuk pasien ke rumah sakit Arab Saudi di sana. Gitu. Ya mau tidak mau kita harus siap. Betul. Alhamdulillahnya ya pasiennya tertolong gitu. Dan alhamdulillah juga jamaah saya memang kloter 42 itu pulang pergi lengkap. Jadi tidak ada yang meninggal, alhamdulillah itu. Qadarullah istilahnya itu sebagai pencapaian kita juga sebagai petugas kesehatan lah gitu ya. Sebagai petugas kesehatan berangkatnya sehat, pulang pun dalam keadaan sehat, istilahnya tidak ada yang meninggal alhamdulillah itu.
biasa, luar biasa. Untuk harapan ke depan, Kang, dari Kang Hasan pribadi terkait dengan profesinya atau mungkin ada planning lain ke depannya, boleh sampaikan? Kalau harapan ke depan sih semoga profesi kesehatan di kita itu lebih dihargai lagi. Oke. Dari segi salary-nya ya gitu ya. Oke. Karena memang saya awal dulu waktu di Puskesmas itu sukuan itu hanya 75.000 istilahnya. Kalau dibandingkan kita kerja, misalkan kerja di yang lain itu kan lebih. Tapi kalau kesehatan memang saya akuin itu memang standar di kita itu masih belum seperti yang di luar negeri lah gitu. Dan pengalaman saya ada rekan saya yang kerja di luar negeri itu yang benar-benar dihargain gitu, misalnya gitu. Makanya banyak ada teman saya itu yang kerja sampai sekarang ada di Jerman. Oke. S2 keperawatannya kerja di Jerman sampai sekarang. Dia dari dulu mulai lulus kerja di sini sebentar langsung ke luar negeri gitu. Itu karena merasa di sana lebih dihargain untuk kesehatan. Gitu. Sementara di sini yang seperti kita tahu kalau misalkan kita di klinik-klinik aja kan kita kadang tidak memenuhi UMR gitu. Bahkan di bawah UMR untuk kesehatan itu. Ya harapannya mungkin ke depan yang mudah-mudahan nanti pemerintah lebih perhatian lagi, minimal kita yang perawat ini, karena mohon maaf perawat ini kan memang kuliahnya agak mahal ya. Kalau menurut saya ukuran saya itu mahal gitu. Untuk mahal, tapi begitu keluar ternyata salary-nya mungkin tidak memenuhi yang saya harapkan. Gitu ya. Iya, ekspektasi saya gitu. Oke. Baik. Ya, kawan profesi, terima kasih sudah menonton video wawancara saya dengan Kang Hasan, seorang perawat yang ternyata jenjangnya sudah sangat tinggi, S2 perawatan. Masih ada S3 Pak. Oh ada S3? S3 perawatannya. Ada lagi ya S3? Ada lagi, itu profnya itu. Luar biasa, oke. Saya pun ke perawatan baru masih dari M.Comp.nya, belum ke spesialisnya. Masih ada itu. Ada ya, jenjangnya seperti kedokteran juga mungkin ya? Iya. Luar biasa, mudah-mudahan bisa tercapai sampai dengan jenjang S3, bahkan sampai gelar doktoral ya nanti ya untuk keperawatan Kang Hasan. Untuk saat ini ya mudah-mudahan lancar, dimudahkan semua urusan pekerjaan berhubungan dengan pasien, kemudian juga ya di luar kalau misalnya ngasih penyuluhan atau pelatihan dilancarkan, dimudahkan. Amin. Baik kawan profesi, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ngobrol-ngobrol saya di siang hari ini. Ketemu lagi di video profesi kita channel selanjutnya. Terima kasih, salam profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. cuacanya ekstrim, tadi udah mau kelihatan yang panas ya. Ya, alat pelindung dirinya dipakai.